Di tengah masih banyak infrastruktur Kaltim yang rusak, Gubernur Kaltim Rudy Maksud justru membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Pengadaan mobil dinas mewah ini menuai kritikan. Salah satu kritik datang dari pengamat kebijakan Universitas Mula Warman, Saiful Bahtiar, yang mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan mewah itu. Apakah benar-benar berkaitan marwah Kaltim atau justru kepentingan elit pimpinan? Saiful juga menyoroti peran tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kaltim. Ia mempertanyakan dasar logika para penyusun anggaran yang meloloskan angka 8, miliar rupiah tersebut. Pemprov Kaltim hari ini kita terhenti sementara. Tetapi tidak memperhatikan prinsip dasarnya. Prinsip dasar dalam penyusunan APBD itu adalah pertama misalnya harus memperhatikan asas efektif dan efisien. Jadi anggaran itu memang terukur, terarah, dan tepat sasaran. Yang kedua bahwa dalam penyusunan anggaran itu harus memperhatikan skala prioritas urusan-urusan publik. Anggota DPRD Komisi 12 Dapil Kaltim, DPR RI Komisi 12 Dapil Kaltim, Syafruddin menyebut pengadaan mobil gubernur senilai 8,5 miliar rupiah tidak cocok di tengah upaya efisiensi akibat menurunnya transfer ke daerah atau TKD. Menurutnya, kebijakan ini sangat mengecewakan rakyat yang hidupnya pas-pasan. Kebijakan ini tidak mencerminkan pemimpin yang punya kepekaan pada rakyat. Kita harus melihat keadaan dan kondisinya rakyat itu. Betul. Masa pejabatnya bermewah-mewah, rakyatnya bersusah-susah gitu kan? Iya nih, tapi katanya Pak Gubernur itu kan untuk menjaga marwahnya gitu loh. Nah ini yang salah saya kira. Marwah itu dijaga bukan dilihat atau diukur dari alat transportasi atau alat mobilitas ya, bukan. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwana Kaltim. Ini marwana Kaltim. Kendaraan mewah ini adalah kendaraan pribadi milik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Maksud yang sering digunakan untuk kunjungan kerja. Namun, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Maksud membeli kendaraan serupa dengan fasilitas lebih mewah sebagai mobil dinasnya. Mobil senilai 8,5 miliar rupiah sudah direncanakan sejak November 2025. Gubernur Kaltim mengklaim pengadaan mobil ini sudah sesuai dengan peraturan Mendagri yang membatasi kapasitas mobil hanya 3.000 cc. Namun, walau diklaim sebagai mobil dinas, Rudy Maksud menyebut mobil ini justru berada di Jakarta, bukan digunakan untuk kegiatan dinas di Kalimantan Timur. Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu, Pak Gub, yang di LTS itu? Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4.200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3.000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga. Ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja. Sesuai dengan Permendagri. Sudah dicoba nggak, Pak? Di Jakarta. Oh, belum di mobilnya ada di Jakarta, karena memang dipakai untuk di Jakarta. Oh. Kontroversi pengadaan kendaraan dinas ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Bima Arya menyarankan agar pembelian mobil disesuaikan dengan kebutuhan dan sewajarnya. Berdasarkan juga kepada surat edaran dari Kemendagri terkait dengan efisiensi. Karena itu Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur, menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali, melakukan evaluasi terkait dengan pembelian kendaraan dinas. Silakan Pak Gubernur berkoordinasi dengan bagian
Keuangan agar melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi. Harganya yang wajar, tidak berlebihan, dan tentu Pak Gubernur memahami prosedurnya seperti apa, dan kami yakin Pak Gubernur bisa melakukan penyesuaian tadi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud memang kerap membagikan aktivitas meninjau sejumlah daerah dengan medan berat menggunakan kendaraan pribadinya di Instagram. Namun, pembelian mobil dinas mewah senilai 8,5 miliar rupiah menuai kritik karena tak hanya harganya mahal, tetapi mobil ini justru lebih banyak berada di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Pengadaan mobil dinas mewah milik Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah membeli mobil mewah seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Irawan dan peneliti ICW Wan Alamsyah. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang Pak. Oke, saya mau ke Mas Irawan dulu ya. Mas Irawan, kalau alasannya adalah butuh mobil dengan spesifikasi tinggi untuk kunjungan ke titik-titik tertentu di Kaltim, tapi kebanyakan kayaknya digunakan di Jakarta. Di tengah efisiensi, Golkar sendiri melihat ini adalah kebijakan yang bijak nggak? Jadi begini, yang pertama bahwa Pemprov Kaltim tersebut itu kan merupakan satu entitas pemerintahan sendiri. Mereka adalah pemerintahan daerah yang juga punya otoritas dan otonomi sendiri mengurus daerahnya. Dan yang memang tadi menjadi masukan dari banyak pihak, tentu kami di Partai Golkar, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Pak Saad Muji, agar kemudian Gubernur Kalimantan Timur yang juga merupakan kader Partai Golkar itu bisa mendengarkan masukan publik terkait dengan pengadaan mobil tersebut. Memang untuk tahun 2026 ini kita mengalami satu tantangan dan dinamika fiskal yang cukup menantang lah ya, karena ada tekanan, ada koreksi. Tentu tekanan dan koreksi terhadap APBD tersebut harus menuntut daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, meskipun Kalimantan Timur salah satu daerah yang juga mengalami tekanan dan koreksi yang signifikan terkait dengan APBD-nya, Kalimantan Timur tetap menjadi provinsi yang APBD-nya sangat cukup kuat setelah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan yang kelima kemungkinan Kalimantan Timur. Nah, meskipun punya kemampuan APBD yang demikian, tentu Pak Gubernur harus melihat sesuatu dari aspek kepantasan itu sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, berarti Mas Irawan, kalau aspek kepantasan, Golkar minta mobilnya diganti sekalian atau gimana? Jadi begini, tentu Pemprov Kaltim sebelum melakukan pengadaan barang dalam bentuk kendaraan operasional tersebut, mereka telah melakukan identifikasi atas kebutuhannya, dan kemudian proses pengadaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, harus terbuka, harus efisien, terus tepat guna, dan lain-lain sebagainya. Dan salah satu prinsip dalam pengadaan tersebut adalah harus sesuai dengan kepantasan gitu. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Pemprov Kaltim. Meskipun memang saya berusaha memahami apa yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Satu, misalnya bahwa ada banyak perusahaan multinasional corporate di sana, bisa jadi kendaraan dinas ini dipakai untuk menyambut investor-investor yang datang, bisa seperti itu. Atau kemudian di Kaltim juga saat ini ada satu otorita ibu kota Nusantara, siapa tahu penggunaannya seperti itu gitu. Mas Irawan, tapi kalau dari Golkar sendiri sudah memanggil atau meminta keterangan langsung dari Gubernur? Setahu saya petinggi partai termasuk Pak Sekjen telah berkomunikasi dengan Pak Gubernur kaitannya dengan permasalahan ini, dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia dalam satu pertemuan kami dengan seluruh pengurus DPP dan seluruh pengurus DPD 1 juga diingatkan oleh Ketua Umum Partai Golkar agar kemudian melihat kepantasan dalam berpenampilan di tengah-tengah
publik, kemudian juga Oke. memiliki empati terhadap kondisi yang yang sedang kita hadapi gitu. Oke, Utamanya empati dan kaitannya kepantasan. dengan Saya juga mau minta dinamika pendapatnya dari fiskal Mas Wana dari Mas Wana dulu. Mas Wana, yang jadi kontroversi kan memang karena harganya mahal, satu dinilai tidak peka, kemudian kedua tidak sesuai dengan kebijakan efisiensi. Kalau dari potensi pelanggaran, Anda melihat ada celah di situ? Paling tidak, ya terima kasih banyak Mbak Cindy. Paling tidak ada dua hal yang kami soroti. Pertama, berkaitan dengan pengadaan tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan dan perencanaannya sudah sesuai atau belum. Karena pada titik tertentu, pembelian kendaraan itu juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang ada di Kaltim itu sendiri. Misalkan tadi sebagai contoh berkaitan dengan jalan rusak, pendidikan, isu kesehatan dan lain sebagainya. Seharusnya gubernur itu memprioritaskan aspek pengadaan yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya, bukan dalam rangka untuk memberikan fasilitas pada dirinya sendiri sebagai kepala daerah. Itu yang pertama. Jadi kita perlu memperhatikan apakah proses memilih mobil tersebut itu bermasalah atau tidak. Kemudian yang kedua, dalam aspek pengadaan barang dan jasa. Kemarin malam kami mencoba untuk melakukan pengecekan terkait dengan proses perencanaan di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan milik Provinsi Kalimantan Timur. Kami menemukan bahwa ada spesifikasi pekerjaan yang patut diduga itu mengarahkan ke merek tertentu atau perusahaan tertentu. Yang mana di dalam kerangka hukum pengadaan barang itu tidak diperkenankan. Karena itu nanti akan menimbulkan potensi persekongkolan atau bahkan potensi permainan harga begitu. Dan ini yang kami waspadai dan kami khawatirkan sehingga harapan kami adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu wajib untuk melakukan penelusuran atau pengawasan atau melakukan audit terhadap pembelian mobil yang dilakukan oleh gubernur. Begitu. Mas Wana, tapi berarti audit ini juga termasuk kepada DPRD yang sudah menyetujui? Nah, dalam konteks yang seperti yang tadi saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mereka hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap provinsi saja. Dalam konteks DPRD, Irjen Kemendagri ini tidak memiliki kewenangan begitu. Jadi poinnya adalah ketika sudah ada pembelian yang dilakukan dan kemudian ternyata pada kenyataannya itu tidak digunakan di wilayah tersebut, maka ini yang juga menjadi pertanyaan. Lalu untuk apa mobil tersebut dibeli kalau seandainya peruntukannya di Jakarta, bukan di Kalimantan Timur begitu. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi. Apa urgensinya membeli mobil tersebut ketika masih ada mobil-mobil lain yang sebenarnya harganya relatif terjangkau. Kalau kita bicara tentang suatu barang barang begitu, kita pun juga tidak hanya melihat kondisi barangnya saja, tapi ketika barang tersebut rusak, apakah ada bengkel yang bisa melakukan perbaikan begitu? Apakah spare partnya itu kita harus inden dan lain sebagainya? Hal-hal teknis dan hal-hal operasional tersebut itu juga penting untuk diperhatikan sebelum membeli suatu barang, karena ketika sudah terlanjur dibeli lalu kemudian pada akhirnya itu tidak bisa digunakan, maka ada potensi pemborosan yang dilakukan oleh suatu daerah, begitu Mbak Cindy. Oke, nah untuk menjawab beberapa potensi pelanggaran itu, Mas Irawan, ini kan juga sudah disetujui oleh DPRD. Apakah dari Golkar juga sendiri, artinya melakukan evaluasi tidak hanya kepada gubernur tapi juga legislatif di DPRD di Kaltim? Kalau menurut saya, dari aspek prosedur dan regulasi pengadaan barang dan jasanya, itu sebenarnya tidak ada persoalan. Semua telah melalui tahapan itu sendiri. Jadi itu bukan sesuatu yang kami lihat ada persoalan, tetapi yang paling mengundang kritik publik itulah yang menurut saya yang harus diperhatikan oleh gubernur, kaitannya dengan kepantasan terkait dengan pengadaan harga mobil yang dianggap cukup mahal gitu di tengah proses efisiensi seperti sekarang. Karena memang Kaltim juga tekanan terhadap APBD-nya itu cukup besar karena ada pemotongan dana bagi hasil yang cukup signifikan sekitar 73,5%. Jadi mungkin ada baiknya ke depan ini Pemprov Kaltim lebih fokus agar struktur belanjanya disesuaikan
ya ini lebih menitik beratkan pada pembangunannya, terus kemudian pelayanan publiknya dan pemerataan pembangunan di Kaltim, karena wilayah Kaltim itu sangat luas gitu. Itu yang paling penting ke depan. Refocusing anggaran juga untuk yang lebih prioritas. Nah, kalau Mas Wana, ketika Anda melihat ada beberapa poin yang bisa jadi celah pelanggaran sebenarnya, apakah KPK atau aparat bisa proaktif di sana untuk memperjelas semua ini? Ya, bagi kami rasanya penegak hukum dapat melakukan hal tersebut. Karena memang tapi Oke, Mas Irawan, sorry, kita ke Mas Wana dulu. Ya, bagi kami sebenarnya penegak hukum layak untuk masuk begitu ya, untuk melakukan penelusuran. Tapi bagi kami yang penting untuk ditindaklanjuti pertama kali adalah dari Itjen Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri begitu, karena pada titik tertentu bisa jadi belum ada tindak pidana korupsinya begitu. Tapi ketika sudah ada tindak pidana korupsinya, paling tidak seperti yang tadi saya sampaikan, ada potensi mengarahkan ke merek tertentu, karena di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan spesifikasi pekerjaannya sangat jelas mengarahkan ke produk tertentu begitu, sehingga tidak ada ruang bagi merek lain atau produk lain itu dibeli begitu. Dan ketika problem ini muncul, bukan hanya masalah administratif saja yang timbul begitu, tapi kemudian ada persoalan persekongkolan begitu. Dalam konteks persaingan usaha, penting untuk mempertimbangkan bahwa ketika pemerintah membeli suatu barang itu tidak ada potensi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Begitu. Oke, transparansi yang juga harus bisa dijelaskan kepada publik nantinya. Mas Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Mas Wan Alamsyah, peneliti ICW, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Baik, Selamat sore Mbak Cindy. Terima kasih Mbak.